kembali lagi sama kita di NJC. Talklet. Aku Nisa, Aku Diva. aku Cipa. Nah, oke, hari ini sebenarnya kita cuma mau ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Kita mau bahas tentang PPDB zonasi. Khas banget ini zonasi. Karena sebenarnya kita juga baru PPDB nggak sih? Iya, benar. Tapi kenapa sih sebenarnya kita pilih topik ini? Tahu. Karena sebenarnya PPDB zonasi ini merusakkan banget masyarakat, terutama ibu-ibu yang mikirin sekolah anak-anaknya sih. Terus juga kita sebagai pelajar. Amin juga. Iya, bener banget. Kita pastinya lah. Oke, tapi dari topik ini kita kan udah belajar sosiologi nih. Iya. Ini tuh ada kaitannya nggak sih dengan ilmu sosiologi? Ada dong. Apa coba? Nah, sosiologi itu kan mengkaji tentang masalah-masalah sosial di masyarakat. Nah, itu ada kaitannya dengan topik yang kita bicarain hari ini. Benar sih, apalagi ini membuat Iya. keresahan masyarakat ya. Benar. Tapi cocok sama ilmu sosiologi. Iya. Tapi ya, guys, PPDB zonasi ini masuk gak sih ke teori sosiologi? Nah, menurut aku sendiri sih, ini tuh masuk dalam 3 kategori teori sosiologi. Tapi aku lupa deh, apa sih? Oh, yang pertama ada interaksionisme simbolik. Oh iya. Ya, ada konflik sosial. Nah, itu yang aku maksud. Konflik sosial. Konflik sosial. Kaitannya konflik sosial sama PPDB zonasi itu apa sih? Karena di sini tuh ada yang merasa dirugikan dan tidak dirugikan. Maksudnya Iya. gimana tuh, Nis? Ada sisi positif dan negatif juga di Oh situ. iya sih, benar. PPDB zonasi sebenarnya ada sisi positifnya juga ya. Tapi misalnya tipe yang sisi positif atau sisi negatif? Kalau dari aku sih sisi positif sih. Nah, kalau Tifa, Jelas negatif. jelas aku juga negatif ya teman-teman. Jadi di sini ada dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif. Kita pilih. Kita BS nih. Jadi kita BS. Kalau aku Bercanda. Bisa dijelasin nggak sih Nisa sisi positif dari PPDB zonasi itu apa? bisa dong. Jadi apa? Penasaran. Jadi gak sih? pengalaman aku daftar sekolah di SMA ini karena kan rumah aku kan dekat dengan sekolah gitu ya. Jadi enak banget. bisa menghemat pengeluaran tiap hari kan. Dalam transportasi juga Iya, gampang gak sih? tinggal jalan doang ya. Ngesot sampai tuh. Kalau dari sisi negatif itu apa sih? Iya tuh. Udah jelas banget, kalian semua pasti tahu. Apa? Jarak. Rumahnya di mana? Kebetulan aku rumahnya di Tangsel. Tangsel, jauh banget. Tiap hari aku sekolah di Tangsel. Tapi sebenarnya nggak sejauh itu juga sih. Iya. Tapi dibanding Nisa yang jelas punya privilege lebih, Iya. aku ini sebenarnya jauh gitu. Tapi Iya, nggak apa-apa. Terus aku juga merasa lumayan dirugikan dalam sistem zonasi umur nih, Cip. Kamu ngerasain juga nggak? Rasain banget, apalagi umur ya. Kalau dari prioritas, rasain banget gak sih? Rasain banget. Kamu kemarin masih dalam prioritas berapa sih emang? Prioritas 1 sih karena kan lebih dekat gitu ya. Tapi umur salah. Umur kalah. Jadi walaupun rumah dekat, kalau umur dekat kalah ya kalah. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku, Eva. kalau kita, Aku, Iya. kalau aku sih umur kalah, Iya. jarak kalah. tapi aku ya teman-teman dua-duanya udah kalah TikTok. Jadi menurut aku dalam sistem umur ini aku sih lumayan kesel sebenarnya sama pemerintah. Jadi menurut kalian berdua nih, tips dari kalian saran untuk pemerintah untuk tahun ini gimana sih dia PPDB ini? Kalau menurut aku lebih ke apa ya, menuhin kuota prestasi aja sih karena Nah, kan bener. dari Aku tahun ini dan tahun sebelumnya itu prestasi tuh kuotanya dikit banget Iya, dibanding bener banget. zonasi dan afirmasi gitu dikit banget ya. Nah, Kalau saran dari Tifa apa nih? kalau menurut aku sendiri sih, aku tuh pengen sebenarnya pemerintah itu bikin 2 tahap. Jadi ada tahap zonasi untuk umur dan jarak. Jadi kita tuh nggak kalah duluan di umur, karena kemarin waktu aku masuk daftar itu ada yang umur harusnya sudah masuk kuliah tapi baru masuk SMA sama kayak kita. Sedangkan kita yang emang harusnya baru masuk SMA ini jadinya tuh selalu kelempar atau mundur, jadi kita juga susah. Ya merugikan juga. Tapi sebenarnya aku ngerti maksud dari pemerintah sih untuk bikin Apa umur ini apa. Karena biar siswa-siswi yang ketinggalan kelas atau nggak naik kelas bisa dapat sekolah kembali. Kadang kan kalau yang udah naik kelas katanya maunya putus sekolah
aja. Jadi pemerintah nih pengen biar yang enggak putus yang banyak siswa yang sekolah. Jadi emang benar sih saran dari Deva. Jadi ada jalur khusus, jadi ada umur, ada prioritas, ada prestasi gitu. Waduh, ini kayaknya udah sore nih. Iya. Udah sore. Dicari mbak. Bener. Kayaknya juga kita kasihkan ngobrol nggak sih tentang sosiologi ini. Tapi kalian seneng nggak sih ngobrol-ngobrol kayak gini? Seneng banget bisa dapet opini baru, pandangan Bener, kita bisa saling tukar cerita di sini. Oh iya, kita tutup kali ya. Kita juga udah mau tidur ini rasanya. Bersama aku Syifa. Aku Tifa. Aku Nisa. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum